Halo semuanya, ketemu lagi di Sisil Podcast bersama saya Sisilia Nova. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai apa itu panic disorder. Pernah gak sih kamu berada pada suatu keadaan yang bikin kalian ngerasa gak nyaman? Membuat kalian menjadi seseorang yang jauh berbeda dari diri asli kalian. Bikin kalian ngerasa kalau kalian capek dengan kehidupan ini. Seolah-olah menjadikan kecemasan sebagai teman sehari-hari kalian. Menjalani keseharian sesuai plan yang sudah direncanakan adalah hal yang selalu diinginkan bagi setiap orang. Namun, tidak semua rencana yang sudah kita susun akan selalu berhasil dilakukan pada hari itu. Pada suatu keadaan, kita akan dihadapkan dengan hal yang berada di luar rencana dan merasa kaget serta bingung bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ketika hal ini terjadi, tiba-tiba kita merasa gelisah, takut. Pikiran kita juga akan jadi kemana-mana dan dibayangi oleh berbagai macam skenario terburuk yang bisa saja terjadi pada saat itu juga. Rasa cemas merupakan suatu hal normal yang sering dialami seseorang ketika menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Rasa cemas ini harus bisa dikendalikan. Bila rasa cemas ini muncul secara berlebihan tanpa sebab, terus-menerus dan sulit dikendalikan, maka inilah yang disebut dengan panic disorder. Gangguan panik atau panic disorder, atau ada juga yang menyebut panic attack disorder, adalah gangguan kecemasan di mana secara teratur mengalami serangan panik atau ketakutan yang tiba-tiba. Seseorang yang memiliki gangguan panik seringkali mengalami serangan panik atau panic attack. Panic attack adalah ketakutan intensif yang ditandai dengan ketidakterdugaan. Panic attack atau yang dapat diartikan sebagai serangan panik merupakan salah satu gangguan yang ditandai dengan adanya serangan takut atau cemas secara tiba-tiba, dadakan, dan terus-menerus akan perasaan datangnya bahaya, ketakutan berlebih, atau serangan jantung. Panic attack juga biasa disebut ansietas paroksimal episodik. Di antara beragamnya gangguan kesehatan mental, gangguan panik dan kecemasan menjadi problem umum dalam masyarakat. Menjadi penyebab dari menurunnya kualitas hidup masyarakat. Nah, terdapat dua teori yang digunakan untuk menjelaskan panic disorder, yaitu teori biologis dan teori psikologis. Yang pertama ada teori biologis. Dalam beberapa kasus, sensasi fisik yang disebabkan oleh suatu penyakit memicu beberapa orang mengalami gangguan panik. Sebagai contohnya, sindrom penurunan katup kiri jantung menyebabkan jantung berdebar. Penyakit telinga bagian dalam menyebabkan kepusingan yang dirasakan menakutkan bagi beberapa orang dan memicu terjadinya gangguan panik. Yang kedua ada teori psikologis. Teori psikologis utama mengenai agorafobia yang sering menyertai gangguan panik adalah hipotesis ketakutan terhadap ketakutan. Teori ini didukung oleh beberapa studi di mana orang-orang yang menderita gangguan panik mencatat serangan yang mereka alami dan hal-hal yang memicunya. Kemudian penyebab serangan panik pada seseorang itu, saat seseorang mengalami serangan panik, otak memerintahkan sistem syaraf untuk merespon dan melawan atau menghindar. Fight or flight.
tubuh kemudian akan menghasilkan zat kimia seperti adrenalin yang memicu peningkatan detak jantung, frekuensi napas, dan aliran darah ke otot. Belum diketahui secara pasti penyebab dari serangan panik ini. Namun, ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kondisi ini. Di antaranya, stres yang berkelanjutan yang menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak zat kimia pemicu stres seperti adrenalin. Kemudian trauma atau pengalaman yang membuat diri sangat tertekan. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian amarah yang buruk sehingga lebih rentan mengalami stres. Kemudian yang keempat ada perubahan suasana secara tiba-tiba maupun mengalami sensory overload. Misalnya masuk ke lingkungan yang ramai dan penuh sesak. Kemudian ada masalah kehidupan, misalnya perceraian atau masalah keuangan. Selanjutnya itu ada faktor genetik atau riwayat serangan panik dalam keluarga. Kemudian perubahan tertentu pada fungsi di beberapa bagian otak, dan konsumsi minuman berkafein seperti kopi, teh, dan secara berlebihan, serta aktivitas fisik yang terlalu berat. Kemudian ada ciri-ciri kecemasan. Ciri-ciri kecemasan yaitu ada kegelisahan, kegugupan, gemetar, telinga berdengung, banyak berkeringat, telapak tangan berkeringat, pening atau pingsan, mual atau nyeri dada, mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, napas pendek, jantung berdebar keras atau berdetak kencang, suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh menjadi dingin, leher atau punggung terasa kaku, sensasi seperti tercekik atau tertahan, sakit perut dan mual, sering buang air kecil, wajah terasa memerah, atau bahkan diare. Serangan panik dapat berlangsung selama 5-20 menit. Tetapi bisa juga terjadi secara berkesinambungan selama beberapa jam. Frekuensi terjadinya serangan panik ini tergantung pada tingkat keparahan kondisinya. Nah, untuk cara mengatasi panic attack, yang pertama yaitu hadapi pemikiran-pemikiran negatif. Misalnya ketika panic attack menyerang, kita akan merasa pingsan. Nyatanya, kita hanya merasa pusing dan mual. Dengan begitu, kita bisa meyakinkan diri sendiri bahwa kita tidak akan pingsan. Kita akan baik-baik saja dan serangan panik ini akan berlalu. Kemudian, atur pernapasan. Ketika kita mengalami panic attack, pernapasan mungkin akan berubah menjadi lebih cepat dan terkesan buru-buru. Kita bahkan memasukkan oksigen dalam waktu yang singkat ke dalam tubuh. Hal itu biasanya disebut dengan hyperventilation. Ada baiknya kita belajar untuk mengatur nafas atau teknik bernapas secara perlahan atau slow breathing. Slow breathing adalah bernapas secara perlahan dan teratur melalui hidung. Jika tidak memungkinkan, maka pernapasan bisa dilakukan melalui mulut dengan mengerutkan mulut seperti akan bersiul. Bernapaslah seirama dengan jarum jam dan gunakan pernapasan Rajin melakukan latihan pernapasan juga dapat mengurangi frekuensi dan intensitas panic attack. Cara selanjutnya yaitu relaksasi tubuh. Relaksasi tubuh sangat penting dalam menghadapi panic attack. Relaksasi tubuh bisa dilakukan dengan merelaksasikan otot. Hal ini penting karena relaksasi otot tubuh dapat mengurangi ketegangan yang terkadang dapat memperburuk sensasi-sensasi panic attack. Relaksasi otot tubuh dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring dan pastikan tubuh kita berada di lingkungan yang nyaman. Kemudian ada meditasi. Meditasi adalah salah satu cara mengenali emosi-emosi dan hal-hal yang terjadi dalam diri kita dengan penuh kesadaran atau mindful. Mindfulness adalah jenis meditasi
yang diadaptasi untuk terapi gangguan-gangguan psikologis. Di antaranya panic attack dan gangguan kecemasan. Selanjutnya itu ada yoga. Yoga dikenal sebagai terapi yang melibatkan tubuh dan pikiran secara seimbang. Yoga terbukti berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mental, khususnya panic attack. Yoga dapat mengurangi gejala panic attack melalui beberapa teknik, yaitu postur tubuh, kontrol napas, relaksasi, dan meditasi. Kemudian ada psikoterapi. Jenis psikoterapi yang diterapkan untuk mengatasi serangan panik adalah terapi perilaku kognitif. Dalam terapi ini, pasien akan dibimbing untuk memahami dan meyakini bahwa serangan panik itu tidak membahayakan. Pasien juga akan diajari untuk mengatasi rasa takut terhadap situasi yang membuat mereka panik. Tujuannya adalah agar pasien bisa mengatasi serangan panik mereka secara mandiri. Tidak ada metode khusus untuk mencegah serangan atau gangguan panik. Selain kesadaran diri penderita untuk mengatasi kondisinya sebelum makin bertambah buruk. Selain itu, ada beberapa cara pencegahan serangan panik yang dapat dilakukan secara mandiri. Yaitu yang pertama ada berolahraga secara rutin, terutama yoga atau pilates. Kemudian yang kedua yaitu melakukan teknik relaksasi dan pernapasan. Kemudian membatasi makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi. Kemudian membatasi minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Selanjutnya tidak merokok dan tidur dan beristirahat yang cukup. Bila semakin mengganggu, sebaiknya konsultasikan ke psikiater atau psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, dari penjelasan mengenai apa itu panic disorder sampai cara pencegahan panic disorder tadi gimana? Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin sering mengalami panic disorder ya. It's okay. You're going to be okay. Just breathe. Breathe. And remind yourself of all the time in the past that you felt this anxious and this overwhelmed. All the time you felt this level of pain. And remind yourself of how each time you made it through. Life has thrown so much at you, and despite how difficult things have been, you've survived. Breathe and trust that you can survive this too, and trust that as long as you don't give up and keep pushing forward, no matter how hopeless things seem, you will make it. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih telah mendengarkan Sisil Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.